Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini gue nggak bakal ngebahas mbak-mbak youtuber kemarin itu ya, yang rame itu. Mbak-mbak youtuber yang subscribersnya banyak tapi kelakuannya wadaw itu. Soalnya udah banyak yang ngomongin, udah banyak yang ngomelin juga. Jadi ya udahlah, udah bukan bagian gue. Lagian juga bingung aja gue gitu, orang yang subscribersnya bejibun, followersnya maksudnya followersnya banyak gitu, tapi punya kesadaran buat ngebikin keadaan tenangnya itu kok nggak ada gitu loh. Lucu aja ngelihatnya, mana di tengah masalah tetep aja dijadiin konten, apa-apa dijadiin konten, diperbudak sama konten. Gue mah heran. Emang susah udah kalau apa-apa mikirnya cuan, subscriber, sudah susah udah, palanya tuh kadang ketutup sama angka. Ya sebenarnya juga terserah lu gitu, lo mau mikirin apa juga suka-suka lu. Tapi mbok yo inget orang lain gitu loh, inget sekitar, jangan egois. Jadi gini deh, kita skip aja itu buat jadi pelajaran aja dah, bodo amat itu. Gua mau ngebawa lu ke obrolan yang agaknya miris tapi lucu juga gitu. Nih lu bayangin aja dah, gara-gara status Facebook, broadcast sama story WhatsApp, orang-orang langsung pada percaya kalau makan telur rebus bisa ngebikin kita terhindar dari virusnya sendiri. Semua ini berawal ketika ada sebuah video bayi baru lahir yang dikabarin langsung bisa ngomong, terus ngasih tahu buat ngerebus telur tengah malam buat ngilangin virusnya. Dimana dari video yang kalau kita lihat sekali aja udah pasti ngebikin kita sadar kalau video itu tuh editan. Dan editannya juga sampah, anjing, sampah. Masalahnya adalah kalau sampai ada banyak orang yang percaya sama video ini, gua nggak tahu lagi, gua pusing banget. Kok bisa-bisanya di zaman super canggih kayak sekarang ini, di zaman dimana ada HP yang udah bisa dilipat, kenapa masih ada aja orang yang percaya video-video semacam bayi ngomong kiamat kayak ini gitu? Apaan sih, dah gak jelas hidupnya pada. Dulu waktu pertama kali, waktu awal-awal kasus masalah ini ada, sempat ada omongan kalau bawang putih bisa ngehindarin kita dari virusnya. Iya, bawang putih emang bagus buat nambah daya tahan tubuh kita. Tapi gak semerta-merta makan banyak bawang putih bisa ngebikin kita gak bakal kena virusnya. Kalau masalah virusnya bisa selesai pakai bawang putih doang, pasti China waktu itu langsung bakal ngeborong bawang putih dari mana-mana. Terus juga itu rebusan jahe itu dulu kan sempet rame, sampai orang ada yang jual seplastik 50.000, coba lu bayangin. Iya, jahe bikin sehat, iya. Tapi sama halnya kayak bawang putih, nggak ada yang bisa ngebuktiin kalau dua bahan itu bisa bener-bener ngebikin kita kebal dari virusnya. WHO sendiri udah bilang kalau cara terbaik buat terhindar dari virusnya adalah dengan cuci tangan yang bersih, jauhin kerumunan, atau ya sederhananya di rumah aja gitu, nggak pakai bawang, nggak pakai jahe, apalagi pakai telur. Maksud gua adalah dengan semua berita yang diomongin sama orang dari awal-awal banget itu, masa iya sih bisa-bisanya langsung percaya kalau telur bisa ngebikin kita kebal? Ya, gimana ya, kalau itu terlalu jahat, jangan gitu deh. Kita ganti pertanyaannya. Masa iya sih ada orang yang bisa-bisanya percaya sama video pembodohan plus info asal dari WhatsApp? Orang tuh kalau dikasih teknologi mbok yo nalarnya dipakai gitu. Mentang-mentang itu dari WhatsApp tuh bukan berarti itu bener, Nurdin. Aduh, masalahnya gue juga bingung gitu loh. Di tengah kepusingan kayak gini, ada aja orang yang malah nambah-nambahin pikiran. Itu ya, kalau telur rebus bener-bener bisa ngebikin kita kebal, orang-orang pasti pada langsung nyari kandang ayam, lu pada nungguin ayam betelor, gue yakin. Ada aja dajal kelakuannya. Dajal emang begitu banget hidup. Udahlah gitu aja lah, maksudnya adalah jangan percaya hoax semacam itu. Jangan juga keluar rumah terus nganggep remeh keadaan. Apalagi kalau lu sampai jadi kayak ini orang nih yang disuruh balik demi kebaikannya sendiri, tapi malah ketawa-tawa kayak berak gitu. Kagak usah tameng kalau dibilangin lu diselengkat dajal, meriang lu langsung, lu dajal dateng set ya. Pala lu masuk ke anjing, belum ketemu lucunya lagi bias. Ya udahlah, itulah
Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Tapi bohong, gue mau jalan-jalan nyari makan ya. Gak ngaruh banget hujatan kalian tuh, gak ngaruh banget. Justru gue berterima kasih, berkat kalian gue naik ya. Gini, gue pikir tuh semenjak gua, terus Ray, terus Winston sama Lutfi ngebikin video tentang orang ini, semuanya udah selesai gitu. Ternyata enggak loh, dia masih lanjut sama dunianya sendiri gitu. Masih ngerasa dirinya adalah yang paling bener sambil ngeluarin sifat kekanak-kanakan yang dia punya. Terus sekarang juga dia bikin lagu lagi anjing. Emang bener Logan Paul Indonesia. Gue mah heran. Gue di sini mau nambahin beberapa kalimat aja ya buat Piccolo satu ini. Soalnya kalau masalah roasting atau ngomentarin, ya Winston sama Lutfi masih paling jago lah. Anjing, gue aja nontonin videonya Lutfi berkali-kali biar saking lucunya, lucu banget gila. Lu bisa visit channelnya dia deh, mantep, respect, parah. Cuma sayangnya ya, si orang yang lagi diomongin ini dikasih tahu tuh tambengnya setengah mati gitu loh. Pala batu banget. Masih aja ngebalesin omongan ketika bahkan Bang Zawin sama Om Deddy tuh udah ngomongin dia juga gitu. Yang gue kasihan tuh dia bukan yang ngebersihin namanya ya dengan minta maaf, yang beneran minta maaf gitu, tapi malah ngasih argumen kemana-mana, yang mana argumennya sendiri juga itu sampah banget. Men, gue aja abis ngeliat klarifikasinya mules gue berhari-hari, serius. Kayak gini deh. Di klarifikasinya dia bilang kalau YouTuber yang ngomongin dia itu cuma pansos. Padahal di story yang lu lihat sebelumnya tuh dia bangga gitu namanya naik gitu. Padahal naiknya juga gara-gara hal malu-maluin gitu. Ya dengan kata lain berarti dia bangga sama kebegoannya sendiri, udah gitu aja. Serius cuy, gue ngeliat Instagramnya aja ya, yang followersnya bejibun itu sampah banget anjing, sampah. Berasa lagi ngeliatin Bantar Gebang bangset. Enggak, sorry. Bantar Gebang juga gua rasa malah nggak terima kalau disamain nama IG-nya dia. Yuh. Biar gua ngebahas klarifikasinya dia dulu deh. Cara dia buat ngomong di klarifikasi itu bener-bener kelihatan lagi playing victim aja gitu loh. Dia ngerasa dirinya tuh yang paling tersakiti di tengah perkara ini, yang mana itu bego tentu saja. Dia bilang dia kebal lah, dikata-katain gak mempan lah, debus lah, apalah segala macem. Terus dia juga bilang kayak, kalian tuh gak tahu dampak yang udah kalian bikin ke teman-teman gue. Jidat lu. Ini dia mikir gak sih dampak dari video kegoblokannya kemarin itu? Dia mikir gak sih dampak dari video yang udah dia share gitu ke orang-orang? Orang lagi bingung segala macem nih, terus dia datang ngebikin sensasi. Ya, dia berharap apa sama netizen? TV. Lu ikut uang kaget sono bego. Selbet. Kenapa dia malah nyalahin netizen yang ngehujat teman-temannya? Itu yang masih gue nggak paham. Kenapa lu nyalahin netizen yang jahat ke teman-teman lu, kalau nyatanya lu yang jahat sama mereka? Kalau lu nggak ngupload story berak gitu, teman-teman lu tuh nggak bakal kenapa-napa. Lu juga bisa lu juga tetap bakal bisa joget-joget sesuka hati lu gitu loh. Kalau gue jadi teman-temannya dia ya, gue pasti bakal minta dia tanggung jawab loh. Gue pasti bakal minta orang ini yang tanggung jawab, kagak netizen, kagak. Sederhananya adalah, kenapa lu merasa orang lain salah ketika lu orang yang paling pertama kali bikin salah? Kan goblok. Terus dia juga bilang kayak dia udah minta izin sama security. Sorry bro. Kan ketika masalah lu naik terus rame ya, ketika lu ngebikin video permintaan maaf nggak ikhlas yang kemudian lu hapus itu, lu kayaknya nggak jauh dah dari tokonya.
Lu masih punya waktu lah buat balik ke tokonya, terus bener-bener minta maaf dengan tulus gitu. Terus lu upload buktinya, lu ngomong ke orang-orang kayak, ini gue udah selesai nih. Kayaknya masalahnya nggak bakal sepanjang ini dah. Ya kecuali lu emang lagi pengen nyari nama aja. Tapi gue masih penasaran aja sih dengan gimana ya? Di akhir video dia kan bilang kalau dia udah minta izin sama security-nya. Gue bingung, masa iya dengan kelakuan lu yang kayak gitu, yang sampai di akhir videonya tuh kayak sok-sok ngebawa hand sanitizer, terus kayak sok-sok rusuh ngambil-ngambil segala macem. Gue nggak percaya kalau security bakal ngeliatin itu terus diem aja. Iya gak sih? Kelakuannya begitu loh, hahaha, rusuh-rusuh bercanda di toko orang gitu. Gue nggak yakin security-nya bakal beneran ngebolehin terus kayak ngeliatin doang kayak, wah bagus anak muda. Kagak anjing, gue yakin security-nya bakal marah kalau dia ngelakuin kayak gitu. Masa enggak sih? Dan kalimat dia yang bilang, daripada ngantri mending ditaruh di tempat. Nurdin, lu kagak pernah belajar buat ngantri, bro. Lu kagak pernah lu kagak pernah belajar buat sabar gitu. Kagak yang apa-apa diembat sendiri. Masalahnya lu lihat waktu mencet-mencet segala macam itu kayak sebisanya dia, secepatnya dia bisa gitu. Apalagi namanya kalau bukan egois. Kalau lu beneran niat bikin klarifikasi dan permintaan maaf, kasih bukti dong ke kami gitu, ke netizen, ke orang-orang yang ngehujat lu lah itu, katakanlah itu. Mana buktinya? Supaya kami bisa percaya. Bukan cuma omongan ngalor ngidul bangsat, ngasih pembenaran atas apa-apa yang udah salah lu lakuin. Nih, dia juga ngomong kejadian apapun tuh dia videoin. Yang artinya ya, sederhananya nih, kita semua berarti setuju dong kalau dia tuh alay gitu. Apa aja dia videoin gitu. Lu ngaku seleb nih, lu punya jutaan followers di mana-mana gitu lah, sampai nganggap kami ini pansos gitu. Tapi lu tuh nggak punya adab buat nge-share sesuatu. Lu yang bilang sendiri yang nge-follow lu itu anak-anak, tapi nyortir apa yang harus di-share apa enggaknya aja lu nggak bisa. Itu apalagi namanya kalau bukan goblok. Itu kegoblokan yang pertama. Kegoblokan yang kedua, yang lu ngoreksi video gue terus bilang adegan nyemprot-nyemprot itu sebenarnya sebelum permintaan maaf. Ya terserah lu Bambang, lu mau bilang itu sesudah kayak sebelum kayak bodo amat. Yang gue tanyain adalah kenapa itu lu lakuin. Lagi juga video permintaan maaf ya udah nggak ada. Ngapain lu ngoreksi omongan gue terus nganggep seolah-olah yang temen lu lakuin itu bener, ketika video permintaan maaf lu itu sendiri tuh udah lu hapus. Ketika permintaan maaf lu itu lu hapus, berarti anggapan kami ya lu belum minta maaf atas apapun. Kalau lu pikir ini cuma masalah lu sama pihak tokonya, lu salah bro. Salah boy, salah. Ini tuh udah berubah jadi masalah kelakuan lu yang asal dan elunya, dan itu lu sebar kemana-mana gitu. Terus ngebikin orang-orang murka. Itu masalahnya tuh gak sesederhana kayak yang ada di pikiran lu. Dan kegoblokan yang terakhir ya, dia bilang, YouTuber, jangan memperburuk keadaan. Jangan ngebikin gue malah jadi kelihatan salah. Padahal ya, congornya dia sendiri tahu yang ngebikin dia kelihatan makin salah tuh. Pertama-tama gini deh, wahai selebgram dengan 500.000 followers yang ngerasa dewa banget, gue tahu lo nonton ini gitu. Dan gue pengen bener-bener nanya aja, nanya. Baik, gue nanya. Yang elu cari tuh sebenarnya apa? Apakah fame, apa popularitas atau duit gitu? Ya apapun itu menurut gue silakan aja gitu, terserah elu. Silakan lu mau jadi raja di kerajaan berisikan dede-dede yang suka sama joget-jogetan lu itu, ya terserah lu aja, gue nggak peduli gitu. Tapi biar gue kasih tahu satu hal bro, biar gue kasih tahu satu hal yang cukup penting untuk lo ingat. Percuma lu jadi raja kalau lu nggak punya harga diri. Percuma lu jadi raja kalau lu jadi raja yang bakal diludahin setiap masuk ke kerajaan orang lain. Kedua, kan lu sempet nge-repost story nih bro. Storynya tuh maksudnya apa sih? Lu ngedukung rasisme yang diarahin ke Winston gitu? Apa
Apa sih yang ngebikin lu ngerasa lebih hebat dari manusia lain tuh apa gitu? Apa lu bisa joget? Apa punya followers banyak gitu? Percuma cuy, percuma. Lu tuh sampah ketika lu udah ngedukung orang yang ngehina ras orang lain. Oh, I see. Gini, gini. Jadi dia itu nge-repost itu supaya nanti kalau semisal kalimat orang itu salah, dia bisa nyalahin orang yang ngirim itu. Jadi dia berlindung di balik repostan story orang. Pola pikir yang egois sekali tentu saja. Dan terakhir ya, terakhir nih. Kan lu bilang gua terus yang lain juga itu kampungan gitu, nggak pernah pergi ke mall kata lu. Iya sih. Gua nggak pernah pergi ke mall. Miskin, gua tuh miskin. Nih, ini baju aja nih di Tokopedia loh 30.000, murah. Gua nggak punya baju-baju mahal. Tapi bro, gua masih punya nalar. Gua masih punya akal sehat. Nggak kayak lu yang palanya cuma mikirin cuan, popularitas sama angka follower sampai ngelakuin apa-apa tapi otaknya nggak jalan. Dan oh iya, satu lagi. Baju ini nih, bahkan lebih mahal dari harga diri lu. God bless.